Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar dengan NIM 200205501011 dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika S1 jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya susun dengan judul Guru Pendidikan Khusus. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu definisi anak berkebutuhan khusus, yang kedua guru pendidikan khusus, yang ketiga jenis guru pendidikan khusus, yang keempat standar kualifikasi akademik guru pendidikan khusus, yang kelima standar kompetensi guru pendidikan khusus, yang keenam pendidikan anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi, yang ketujuh permasalahan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, dan yang kedelapan solusi yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus menurut Sunanto 2003 adalah mereka yang mempunyai kebutuhan khusus secara permanen atau cacat atau kecacatan yang bersifat permanen atau sementara, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap layanan pendidikan. Nah, layanan yang dimaksud adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Adapun anak yang berkebutuhan khusus antara satu dengan yang lainnya mempunyai hambatan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya, hambatan yang dialami oleh anak A tidak akan sama dengan si anak B. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi belajar anak pada anak. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, yang kedua faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, dan yang ketiga gabungan dari faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Namun seringkali anak berkebutuhan khusus ini selalu dianggap negatif dalam masyarakat, dan sehingga pandangan tersebut harus diubah, bahwa anak yang berkebutuhan khusus di sini harus memerlukan perhatian lebih agar mereka dapat seperti anak-anak pada umumnya, baik dalam hal pendidikan dan lainnya. Jadi, adapun yang termasuk ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus, yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus penglihatan atau biasa kita sebut dengan tunanetra. Jadi, yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu mereka yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi melalui penglihatan, sehingga mereka seringkali mengandalkan indera seperti pendengaran ataupun peraba. Dan biasanya orang-orang yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra belajar atau membaca buku melalui buku dengan menggunakan huruf braille, di mana mereka memanfaatkan indera peraba mereka untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus pendengaran atau tunarungu. Jadi yang termasuk ke dalam kategori ini adalah mereka yang mengalami gangguan dalam hal pendengaran atau mendengarkan informasi atau perkataan dari orang lain. Jadi tunarungu di sini tidak hanya terbatas pada mereka yang benar-benar tuli, akan tetapi mereka yang bisa mendengar akan tetapi hanya sangat sedikit yang dapat mereka dengar. Artinya mereka bisa mendengar namun hanya sedikit, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menerima informasi berupa perkataan orang lain. Namun tunarungu di sini dapat memperoleh informasi ataupun pengetahuan melalui penglihatan mereka. Selanjutnya yaitu anak yang berkebutuhan khusus mental subnormal atau biasa disebut dengan tunagrahita.
yang mana yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu mereka yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan pribadinya sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Kategori yang selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus anggota tubuh atau biasa disebut dengan tunadaksa, yang mana orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini adalah mereka yang memiliki keterbatasan pada anggota tubuh, baik itu berupa bawaan dari lahir maupun akibat dari kecelakaan. Yang selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus perilaku atau tunalaras. Hal ini biasanya terjadi pada usia remaja, di mana mereka mengalami kesulitan untuk mengontrol emosi mereka, sehingga seringkali mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan yang terakhir yaitu anak berkebutuhan khusus autis, di mana anak autis ini biasanya mengalami kesulitan berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial yang disertai dengan perilaku berlebihan, minat terbatas, serta memiliki gangguan dalam hubungan timbal balik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai guru pendidikan khusus. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berbunyi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan normal, formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi dapat dikatakan guru pendidikan khusus adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, dan atau satuan pendidikan kejuruan. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai jenis guru pendidikan khusus. Adapun jenis-jenis dari guru pendidikan khusus, yang pertama yaitu guru kelas TKLB atau RALB. Yang kedua yaitu guru kelas SDLB atau MILB. Yang ketiga yaitu guru mata pelajaran SDLB atau MILB, SMPLB atau MTSLB, SMALB atau MALB, dan yang terakhir yaitu guru pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar umum, standar kualifikasi akademik guru pendidikan khusus. Jadi untuk menjadi seorang guru yang mengajar pada anak berkebutuhan khusus harus memenuhi beberapa kualifikasi akademik yang secara umum diantaranya berpendidikan minimum D4 atau diploma 4 atau sarjana strata 1 PLB atau PKH yang diperoleh dari jurusan atau program studi PLB atau PKH yang terakreditasi. Yang kedua, memiliki sertifikat guru untuk pendidikan khusus yang diperoleh dari perguruan tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai standar kompetensi guru pendidikan khusus. Ada 4 standar yang harus dipenuhi oleh seorang guru pendidikan khusus. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang mana merupakan kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu kelas atau suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian, yang mana seorang guru pendidikan khusus harus memiliki kepribadian yang baik, positif, yang bisa ditiru oleh peserta didiknya, seperti harus
disiplin, jujur, berwibawa, dan kepribadian positif lainnya. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, yang mana merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru atau keterampilan guru berkomunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, orang tua peserta didik, maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu yang terakhir itu kompetensi profesional, yang mana merupakan kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan berkaitan dengan kinerja guru. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif. Jadi, pendidikan inklusif merupakan usaha pemerintah dalam bidang pendidikan agar semua warga negara dapat mendapatkan pelayanan pendidikan, termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang menyatukan anak-anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus untuk mengikuti proses belajar mengajar bersama-sama. Sistem belajar pada sekolah inklusif tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler pada umumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan pembelajaran anak berkebutuhan khusus saat ini. Akibat terus merebaknya pandemi COVID secara masif di berbagai dunia termasuk di Indonesia, maka pembelajaran daring merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar suatu kegiatan pembelajaran terus berjalan. Yang mana pada proses pembelajaran daring ini sekolah diadakan yang mana peserta didik belajar dari rumah masing-masing. Artinya mereka belajar secara mandiri. Dan karena proses pembelajaran daring ini beberapa anak mengalami kondisi dan ada berbagai faktor yang menjadi permasalahannya. Yang pertama yaitu faktor orang tua, yaitu ketidakmampuan orang tua dalam menggantikan peran guru pendamping khusus atau GPK dalam memberikan pengalaman anak dalam belajar, karena orang tua yang kurang menguasai teknologi serta kesibukan dan tanggung jawabnya untuk mengurusi rumah. Yang kedua, faktor lingkungan, yang mana pembelajaran online dianggap suatu pembelajaran yang monoton, sehingga siswa merasa bosan karena minimnya interaksi siswa dengan teman sejawat secara nyata, juga guru. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Masalah seperti jaringan yang kurang memadai di beberapa tempat tinggal siswa, listrik padam, kurangnya percepatan proses umpan balik, dan persiapan belajar yang membutuhkan waktu yang panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan terhadap permasalahan tersebut. Setidaknya ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, strategi pengajaran yang diindividualisasikan, yang mana dalam strategi ini kesesuaian kedalaman materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, strategi kooperatif, yang mana kooperatif merupakan kemampuan heterogen untuk membangun semangat kekeluargaan dan kekerabatan. Yang ketiga, strategi modifikasi tingkah laku, yang mana tujuan utama dalam strategi ini adalah mengubah, menghilangkan, atau mengurangi tingkah laku tidak baik menjadi baik. Baik, sekian materi yang sempat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.